Gondrong itu adalah sikap. Gondrong itu adalah sikap. Gondrong itu adalah sikap. Like, comment, subscribe, Bos Channel. Mungkin lewat gondrong kita bisa melihat seperti apa stigma yang terjadi di masyarakat. Oke. Halo spotters, baku dapat ulang di BACAmu, bacamu di Bos Channel. Yoi, jadi selamat pagi seperti biasa buat spotters yang lagi bauni pagi hari ya. Selamat siang juga yang nontonnya siang, selamat sore. Malam juga lagi yang Ya. nonton malam hari. Betul. Dan ini luar biasa karena untuk episode kali ini saya akan mewawancarai, kita akan ngobrol-ngobrol. Kalau saya pribadi ini adalah vokalis panutan. Wow. Panutan itu jadi kalau ada kalapa mau panutan. Panutan Oh itu itu. panutan ya. Oke. Panutan. Siap, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang ada di skena indie gitu ya. Dari tahun 90-an ya. 90-an sampai saat ini pasti mengenal sosok yang luar biasa di samping saya ini. Mudah-mudahan dikenal. Gondrong, pakai topi, kudanya bawa nggak? Parkir di luar. Parkir di luar kudanya. Oke, dan di samping saya ini luar biasa. Terima kasih kedatangan dari Om Boni ya, The Badung gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke. Bagi seluruh pemirsa di seantero Indonesia. Yoi, luar biasa. Nah ini kalau dibilang Boni itu identik dengan The Badung, setuju gak? Maksudnya kan ada orang yang pakai nama di belakang gitu. Walaupun nama lengkapnya ada, tapi kan rata-rata orangnya bilangnya Boni Badung, Boni Badung. Apakah dari awal berkarir itu Om Boni hanya satu band aja di Badung sampai saat ini atau pernah ada band-band yang lain sebenarnya? Sejak berkarir di dunia musik, kayaknya sih cuman satu band yang tetap eksis. Oke. Sekalipun kita pernah jadi singernya leading singer. Oke, top 40 juga dulu ya. Juga pernah. Oke, celana yang agak gombrang. Oh nggak pernah. Ikat bandana. Itu haram. Oh ya, oh gitu ya. Itu haram. Jadi berarti gaya seperti ini rock and roll bukan hanya Dari di kenal panggung. musik sampai sekarang mungkin ada sedikit namanya metamorfosis Ya, dalam oke, sip. fashion style. Ya, ada perubahan dikit-dikit lah. Oh ya, tapi tetap gayanya itu tetap rock gitu ya. Kayak rock itu pasti lah. Oke. Siap. Ini belum ngantuk kan ya? Ini kebetulan kita ambil take-nya ini lumayan udah tengah malam nih. Kurang ngantuk tapi kurang nyaman. Kurang nyaman, oke. siap. Kursinya ini Tom. Apa kan ada penontonnya ini? Ada dong. kurang nyaman. Oke, jadi Ada dong. Jadi bisa dibilang benar ya. Jadi kalau Boni dan identik dengan Badung itu betul ya. Nah ini sedikit cerita lah tentang The Badung. Walaupun nanti kita nggak membahas detail gitu ya. Tapi sebenarnya Badung ini kalau ada yang bilang kan band yang mungkin sekarang adalah band yang paling lama ya selain Karikatur gitu ya. Duluan mana nih, Badung apa Karikatur? Karikatur dong. Karikatur ya. Nah, Badung sepuh ya. Badung itu dari tahun berapa? Ini kan sampai 2020 masih tetap eksis itu. Badung itu dari tahun berapa sebenarnya? Awal dibentuknya The Badung tuh tahun 96. Oke. Dari tempat tongkrongan kecil yang ada di Manado. Nggak jauh juga dari sini sih. Ya. Di Telkom 96. Langsung iklan ya Telkom, Telekomunikasi Indonesia. Iya, tempat tongkrongan anak. Langsung masukin proposal ya ini. Terus. 96 kita mulai eksis di dunia musik. Oke. 97, 98 kita vakum 99. Oke, jadi 97 vakum. 99. Oh 99, sorry 99 vakum. Terus Lama mati suri kayaknya The Badung. oke, siap. Dari 99 kita vakum, kita bangkit lagi, kita bangun lagi The Badung tahun 2017. Oh, lama. Vakum ya? Iya, vakum. Vakum iya. Tapi cukup lama ya? Hitung aja Om. Iya. 99 99 sampai 2017. 2017. Nah, alasannya pasti ada alasannya. Kenapa kemudian bisa vakum? Vakum cleaner itu, Om. Bukan, vakum. Bisa vakum itu kenapa? Dan durasinya kan lama gitu. Apa Om Boni sibuk
Atau Om Potang sibuk main cewek? Kemarin 99 The Badung sempat mengalami konflik internal antara sesama person. Sadap bahasa. Keren dong. Siap. Oke, sport. Calon wawali nih. Bisa ya? Oh, ada sisi berikut. Oh, sisi berikut ya. Membela teman. Oke, terus sudah Badung 97 98 Iya. kita masih berlima itu yang masih personil awal. Ada Emon, ada Utu, ada Potang, ada Utan, dan saya sendiri sebagai vokal. Terus 99 ada sedikit konflik. Konflik di dalam internal The Badung. Aku keluar dari The Badung. Bikin band, ya cuman band proyekan lah ya. Bikin band Go and Star bukan? Bukan. Let's go. Itu event khusus. Itu Let's band go. khusus. Let's go. Itu band paling gila. terus akhirnya bentuk 2017. Ntar dulu. Oh panjang ya? Panjang. Jangan terlalu panjang lah. Ikan kita banyak. 99 kita vakum. Dan nyaris ya dikatakan bubar lah. Bubar. Masing-masing punya kesibukan tersendiri. Dan kebetulan juga tahun 2000 itu sempat ada masalah kecil juga sih sebenarnya. Di pribadi aku sempat bergelut di dunia yang ya lumayan suatu tempat yang mungkin kemarin tuh sempat heboh di iya itu kayaknya menarik kita bahas juga ya. Jadi bergelut ya waktu itu ya. Bergelut dan sempat berkecimpung di dunia itu juga. Waduh, berarti ya udahlah kita buka-bukaan aja, nggak usah ditutupi. Berarti salah satu yang menyebabkan waktu itu Badung sempat vakum, Om Boni terlibat pasal berapa sih itu pasalnya? Haris yang tahu tuh. Waktu kemarin pasal 82. Tentang narkoba dan psikotropika. Jadi sempat pakai narkoba, kemudian ditahan ceritanya. Pakai narkoba terus ke gap. 2,5 tahun. Di pesantren ya. 2 tahun setengah. Di penjara ya? Iya. Waduh, ini memang sih kalau ada yang bilang seperti ini nih. Ada yang bilang kalau memang rock and roll ya. Jadi kalau rock and roll terus nggak punya tato, nggak pernah masuk penjara kayak Odi itu belum apa-apanya dia. Jadi buat Bung Wodrik belum rock and roll ente. Bener ya? Jadi bener gak sih waktu itu zaman dulu rock and roll itu adalah musik, ya kan? Gaya hidup ya. Tahun 90-an kan. Musik, narkoba gitu. Tato gitu. Bener gak? Waktu itu kehidupan kan kalau sekarang ya mungkin anak-anak sekarang ya rock and roll, tapi kayak gimana sih rock and roll di zaman-zaman 90-an yang mungkin belum ada banyak aturan juga tentang narkoba itu ya. Kalau kita sih kalau masalah konsep musik and roll dan kehidupan kita pribadi masing-masing itu mungkin punya episode ataupun perjalanan kehidupan tersendiri lah. Ada sih yang sering bilang kehidupan rock and roll itu dekat dengan narkoba, dekat dengan ya hal-hal yang berbau musuh masyarakat lah pada umumnya. Kembali ke pribadi masing-masing. Waktu kemarin juga sih masalah itu ya namanya juga anak muda, pengen cari tahu dan waktu itu masih muda ya? Muda dong. Iya, tahun 90-an. Sampai sekarang juga masih muda. Sadap. Kalau Korea udah kayak gini momen. Terus jadi sebenarnya balik lagi ke pribadi ya masing-masing. Tapi masing-masing pribadi. Mungkin cerita lah tahun 90-an waktu itu kan eranya slang waktu itu ya. Sebenarnya yang Dewa 19. Ya Dewa gitu dan banyak kemudian artis yang terlibat narkoba gitu dan kayaknya anak band banyak juga gitu. Jadi tahun-tahun itu seperti apa ini kehidupan rock and roll yang dijalani Om Boni? Di tahun 90-an itu variatif sih sebenarnya gaya hidupnya saat itu. Kalau dari aku sendiri lebih menjalani sesuatu itu kayak air yang mengalir aja. Sadap. Tadi Om sering bilang kita mengalir aja kayak air. Sadap gitu. betul. Narkoba salah satu godaan yang paling sempurna untuk pelaku musik, khususnya musik rock. Termasuk di daerah ya? Di daerah. Siap. Di zaman itu aksesnya untuk dapat narkoba itu mudah sekali. Nah, tar dulu nih, ini mulai seru nih ngomongin narkoba. Kita akan lanjut, tapi kita break dulu. Tetap Boni Bacamu di Bos Channel.
Listeners, orang balik ulang masih dengan Om Boni. Nah tadi ceritanya tentang keadaan rock and rollnya di tahun 90-an. Waktu itu seperti apa? Tadi kan cerita tentang narkoba juga. Iya. Lanjutlah. Ini buat informasi aja buat teman-teman gitu ya. Di zaman itu narkoba itu agak sedikit bebas. Oke. Belum ada undang-undang yang mengatur detail kayaknya. Belum ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang udah ada. Udah ada ya. Cuman mungkin lebih aparat kurang kontrol terhadap situasi yang ada di Manado pada saat itu. Oke. Jadi belum ketat lah. Belum terlalu ketat. Jadi bisa didapat dari mana aja waktu itu ya? Itu hampir separuh dari kota Manado ini jualan barang itu. Waduh. Nah, ini kalau sekarang agak susah, tapi ya kita cerita yang lalu-lalu aja. Kalau dari Om Boni ini sebagai yang pernah gitu ya mencicipi narkoba, itu jenis apa yang udah dicoba? Oh itu ada variatif sih, ada pernah nyoba yang namanya ganja. Oke. Terus juga sabu. Oke. Terus juga sempat juga pakai puto tapi nggak lama gitu. Terus apa lagi? Hampir semuanya udah ya? Nggak juga sih sebenarnya. Oke. Nah, waktu itu ya selain tadi kan katanya undang-undangnya udah ada. Tapi mungkin aparat hukum belum terlalu ketat gitu. Terlalu ketat. Nah waktu itu ya selain memang anak band itu hal apa ini atau mungkin motivasi apa kemudian kita bagi narkoba aja. Ada cerita nggak kemudian kenapa pakai juga narkoba? Karena kan dari cerita ya standar nih misalnya saya musisi buat perform gitu ya biar pede di panggung gitu. Atau mungkin ada orang yang kayak ya dia stres sesuatu gitu dan akhirnya pakai narkoba. Kalau dari Om Boni sendiri ya terserah ini pengakuan yang jujur apa enggak. Waktu itu pertama kali pakai narkoba itu alasannya apa? Ada sesuatu sih yang paling membedakan pada saat sekarang dan zaman dulu itu. Dulu waktu tiap kali manggung itu otomatis kita harus konsumsi segala macam untuk racun yang ada. Dari minuman keras sampai narkoba. Emang sih saat di atas panggung kita merasa bahwa sesuatu itu lebih lepas. Lebih rileks ya. Lebih rileks. Di zaman sekarang, jujur aja udah nggak pernah lagi sentuh yang namanya miras, apalagi narkoba. Justru lebih lepas lagi. Di panggung kita lebih kontrol, situasi yang ada atas panggung, dari sound systemnya, dari stage-nya yang kayak gitu ya. Jadi bisa kalau sebenarnya jadi intinya mau di panggung mau rileks atau santai itu bukan pengaruh narkoba sebenarnya. Bukan pengaruh narkoba juga sih. Kembali ke diri masing-masing. Yang bikin kita lebih luas di atas panggung perasaan kita sendiri. Bentuk perasaan seperti itu yang harus kita bentuk di atas panggung. Ini Om Boni ini semakin bijak nih ya. Sebelum kesini ke Babe dulu ya? Oh enggak. Kirain ke Babe dulu. Oke, nah ini selain ini ciri-ciri ini ya apa sih musisi rock and roll ya? Oke, narkoba dulu, terus penampilan. Nah, yang menarik juga itu biasanya kalau anak rock and roll itu rambut gondrong. Nah, kalau saya pribadi ketemu Om Boni kan pertama di tahun ya di aktivasi di Bandung awal gitu ya. Nah, ketemunya udah gondrong gitu. Nah, sebenarnya Om Boni ini gondrongnya dari kapan? Apa dari pas lahir udah gondrong, jangan dipotong ya rambutnya? Nah, mungkin kan ada bayi lahir iso gondrong kan? Gondrong. Dari tahun berapa nih kemudian? Udah 2 kali gondrong. Oh, oke. Aku udah 2 kali gondrong. Awalnya? Pertama tahun 96. 96. Awal-awal ini ya? Awal 96. Mulai menyengin rambut. Oke, menyengin rambut. Itu berarti zaman kuliah? Zaman kuliah. Nggak mungkin zaman SMA kan? Enggak. Zaman kampus lah. Gaul-gaul kampus, musik kampus gitu ya. Semester 1. Oke, itu udah gondrong. Udah gondrong. Terus dipotong itu pas waktu kemarin sempat ke gap dan masuk penjara, itu dipotong tahun 2000. Oke. Mulai gondrong lagi tahun 2014. Oke, jadi berarti dari kehidupan Om Boni lebih sering gondrong gitu ya? Kayaknya balance dong. Balance ya. Tapi kan sekarang ini kayak jadi ciri khas. Om Boni ini kalau gunting rambut, potong rambutnya, ini bisa jadi kayak Samson. Akan kehilangan tenaga gitu. Iya kan? Ini kenapa nggak dipotong? Ini misalnya nih Om Bon, ada yang datang, Bon, anak udah 20 juta ini.
Apa doi? Gunting rambut. Enggak, Tetap ya? enggak mau. Apa arti kegondrongan untuk seorang? Oh ini banyak yang merasa ini nih, banyak merasa terbela nih. Ada Acin, Odi. Gondrong itu adalah sikap. Oke. Mungkin lewat gondrong kita bisa melihat seperti apa stigma yang terjadi di masyarakat. Oke, siap. Banyak orang berpersepsi gondrong itu identik dengan kekerasan, Ya, identik dengan jalanan, identik dengan kumuh, Ya, tanpa melihat dari satu sisi positifnya orang gondrong. sadar. Betul. Jadi jangan melihat rambutnya aja. Iya. Nah perawatannya seperti apa? Nah perawatan. Ya. Susah nggak perawatan? Kan cowok, kalau cewek ya sudahlah. Mungkin Cukup mandi, sampo, ya, udah. udah selesai. Oke, nah pertanyaan berikutnya. Ini kan kalau dilihat beberapa artis itu tetap mempertahankan kegondrongannya gitu ya. Nah kalau Om Boni kira-kira akan sampai umur berapa nih akan tetap gondrong? Tergantung dari istri. Oke. Kalau disuruh potong. Ya potong. Oke, tapi untuk saat ini tetap gondrong ya. Untuk sementara masih dikasih keluasan. Oke sip. Jadi ini tetap, jadi tenang aja. Jadi buat penggemarnya Om Boni ya, penggemarnya The Badung, tetap akan lihat Om Boni di panggung tetap akan gondrong. Oke sip. Nah ini cerita lagi nih. Tadi kan kemudian perjalanan The Badung, perjalanan rambut gondrong itu terskip karena harus berurusan dengan hukum. Ingat kan ini sejarah nih. Tahun berapa itu ditangkap ya? Ya. Dan sedikit kronologisnya itu seperti apa? Itu tragis, Om. Oke, ini cerita menarik ini. Aduh, orang sempat ceritakan ini. Sampai sekarang aku masih ingat kapan dan di mana awal suatu kehidupan yang buruk dijalani. Itu kejadiannya tahun 99 tanggal 13 November 13 November. di Kota Mobagu. Oke. Kenapa bisa di Kota Mobagu? Waktu itu tinggal di Kota Mobagu tuh. Gini, waktu kemarin sih memang sering bolak-balik Kota Mobagu. Oke. Kebetulan juga orang tua juga tinggal di sana. Oh iya. Ada salah satu gitaris dulu karikatur. Dia main di salah satu band di Kota Mobagu, band khusus wedding. Khusus wedding. Dia nelpon ke rumah. Bon, tolong dong datang ke Kota Mobagu. Kita lagi punya banyak acara di sini. Acara ya. Ya udah. Datang ke sana ke Kota Mobagu, terus bawa perbekalan. Perbekalan. Orang lalu bilang DP stok. Oke. Stok EK. Bawa stok. Stok EK bawa ke sana. Ya lumayan banyak juga sih, Om. Lumayan jumlah banyaknya. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Sampai di kota udah ketemu, ngobrol sama teman-teman di sana. Terus katanya esok malam kita ada event openingnya salah satu band Nado yang sempat rekaman di Jakarta. Apa bandnya? Bunaken Beat. Oh, Bunaken Beat. Itu Om Utox punya band. Om Utox. Om Utox, Om Deddy. Iya. Udah kita udah prepare dari Sabtu sore. Pas kita manggung itu pas malam Minggu. Sabtu sore kita cek sound. Malamnya langsung ke venue. Lagi nongkrong di depan venue, tiba-tiba ada nyamperin, Om. Ada yang datang, Om. Teman. Pada saat itu kondisi psikologis itu lagi mabuk, nggak bisa bedain, nggak bisa bedain orang yang udah ke gap, orang yang belum ke gap. Salah satu juga jebatkan Batman juga sih, Om. Jadi sedikit dijebak. Dijebak pada saat itu. Nah dulu nih, ini seru. Sedikit dijebak, sedikit mabuk juga. Nah kemudian ditangkap akan seperti apa? Orang nanti akan lanjut. Om Boni masih mau pikir dulu nih, DP cerita yang detail. Jadi buat tamang-tamang yang pengen tahu lebih detail DP cerita, tetap bau nih BAC-mu, bacamu di Bos Cendol. Spotters, orang lanjut lagi. Ini cerita tadi Om Boni sampai kemudian dapat tangkah lah, ke gap gitu ya. Jadi di Kota Mobagu di saat itu lagi festival band atau isi acara ya. Oke, terus lanjut gimana nih tadi? Katanya dari keadaan agak-agak pusing, mabuk gitu. Mabuk, terus datang teman yang kebetulan ke gap duluan. Oke. Dengan
udah bareng sama polisi. Oke. Terus sama-sama dengan polisi datang kemari. Terus coba komunikasi dengan kita. Oke. Akhirnya polisi apa namanya Om? Akhirnya polisi tangkap lah. Oh, digeledah. Jadi digeledah dulu dan akhirnya ditemukan barang bukti. Oh, pada saat itu Om nggak dapat barang bukti. Oh, nggak ada barang bukti. Oke, siap. Nggak dapat. Dibawa ke kantor, polisi interogasi di kantor, bla 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 bla. Ya udah, serahin barang bukti di rumah yang ada. Oke, dan akhirnya ditemukan barang bukti. Masih ingat gak berapa buktinya? Zaman itu yang dikasih barang bukti cuma 2 paketan aja. Oke, tapi itu kena kan undang-undangnya ya? Pasti. Dan akhirnya sidang. Ditangkap, proses dulu, terus sidang. Oke, sidang dan akhirnya keputusannya berapa tahun? 4 tahun. Hah? 4 tahun. Oke, 4 tahun. Nah ini kan itu berarti termasuk pengguna ya? Waktu itu udah ada aturan direhabilitasi atau apa? Ada nggak belum? Oh belum ada ya? Itu masih undang-undang baku, undang-undang tahun 2000, bukan 2000 sih, tahun 94. Oke, jadi tetap yang terlibat narkoba ditangkap ya? Oke, nah sip. Pasal 18. Pasal 18 sampai pasal dihafal. Ya. Nah kemudian ini ceritanya kan ditangkap, setelah sidang masuklah penjara kan ya? Iya. Oke, masuk penjara. Nah ini menarik nih. Ini kan kayak di beberapa hari yang lalu sempat rame juga ya. Tragis Om. Ya itu rame banyak narapidana yang demonstrasi lah ceritanya. Nah ada cerita juga yang di kasus itu ya. Itu banyak yang pegang senjata sajam. Gitu. Nah sebenarnya kehidupan penjara seperti apa sih? Apa benar di dalam penjara itu ada yang punya sajam, ada yang punya apalah gitu? Sebenarnya sih kalau di dalam penjara itu cukup sangat ketat pengawasan daripada petugas sipir yang ada di dalam situ. Tapi yang namanya juga manusia Om. Betul. Semakin ketat orang juga makin punya banyak akal. Untuk lolosin sesuatu yang memang yang sangat-sangat dilarang oleh. Tetap lolos aja ya? Lolos pasti Om. Biarpun orang pintar-pintar, seketat apapun yang mau dijaga dalam situ, yang namanya juga yang orang memang ahli mau kasih masuk tuh barang itu ke dalam Om, dia pasti tetap lolos. Nah, ini menarik juga ini. Ini orang bercerita tentang kehidupan penjara. Om Boni kan lumayan lama. Berarti menjalani hukuman penjara 4 tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ada proses yang orang lewati itu. Sepertiga hukuman itu dijalani di luar. Oke, siap. Tahanan luar ya? Nah, itu namanya pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat, oke. Nah kita mungkin sedikit bercerita tentang kehidupan penjara. Ini mungkin jadi pelajaran juga buat spotters ya yang lagi bawa unip atau orang nih ya. Jadi sebenarnya kehidupan penjara itu seperti apa sih? Apa kalau yang dilihat itu kayaknya saya pribadi belum pernah masuk penjara ya. Datang juga kayaknya belum pernah juga, tapi pacaran belakang penjara pernah gitu ya. Jadi kalau masuk jenguk juga belum pernah. Nah itu kehidupannya bener gak sih kayak ada geng-gengnya? Kalau dilihat kan seperti itu, ada yang ini ada ketua, jadi kalau ada yang datang kayak murid baru dong pelonco dulu atau gimana ini. Nah ceritalah waktu masuk pertama. Biasa kan masuk pertama, murid baru ini, anak baru. Itu katanya kan ada yang pukul dulu, ada yang suruh basuh sapu dulu atau gimana? Kalau Om Boni sendiri mengalami apa? Cerita yang pertama kali masuk di Polres, kan kita berapa tahapan dari Polres. Terus ke lembaga. Ini mau dicerita di mana Om? Kayaknya lembaga deh biar. Lembaga. Itu kan kalau Polres masih kayak titipan seperti itu atau gimana? Enggak juga. Enggak juga. Udah sama apa? Pertanyaan apa sih beda penjara di Polres dan di lembaga? Itu beda Om. Kalau di Polres itu kita dalam 1 kali 24 jam itu cuman berkeliling di dalam satu ruangan. Oke sih. Jadi dikurung dalam satu ruangan aja. Satu ruangan aja. Kalau di lembaga kita punya waktu. Kita keluar pagi jam 7. Itu cuman jalan-jalan di seputaran lembaga situ sampai jam 5 sore Om. Itu bedanya Om. Ya benar juga, makanya namanya lembaga permasyarakatan ya. Oke, berarti kita ngomongin tentang lembaga ini pas masuk lembaga. Kan ya di situ kan pasti banyak narapidana dengan berbagai macam kasus gitu ya. Nah Om Boni sebagai musisi datang
murid baru gitu ya, kasusnya narkoba, hal apa yang dialami waktu masuk pertama kali? Sambutan dari teman-temannya apa nih? Ada waktu kemarin itu sempat berpikir, wah gila, masuk penjara, masuk lembaga, itu ekstrim banget om Iya, pasti. iya. Pasti itu orang bilang pasti mau dapat pelonco, Iya. pasti mau dapat Sama, pukul. Dan ternyata nggak seperti itu. Oke, sip. Sejak beralih ke lembaga pemasyarakatan, justru para napi itu dilarang untuk mukul tahanan yang baru masuk. Oke. Itu sangat nggak, memang sangat-sangat tidak diperbolehkan dari pihak sipir yang ada di situ. Oke. Jadi pas masuk aman-aman aja ya? Aman, om. Kebetulan juga ada beberapa teman juga di dalam situ yang mungkin dengan kasus yang berbeda udah masuk duluan, datang disambut, say hello, apa kabar? Ya udah gitu. Kebetulan juga teman itu juga cukup berpengaruh juga sih om. Oke, sih. Nah ini nih, berarti ada nggak hubungan? Ini kan sebagai musisi juga. Apa pas masuk ada yang mengenal, Bun, ente penyanyi itu, ente musisi, ente vokalis? Zaman waktu tahun itu sih tahun 2000 di lembaga pemasyarakatan penting. Ada teman satu tempat tongkrongan dulu, memang tahu dulu. Sempat di luar sempat ngeband. Terus dia tanya, ada temannya tanya, itu siapa? Oh ini teman di luar. Dia satu tempat tongkrongan yang kita di luar, terus dia juga hobi ngeband. Hobi ngeband juga. Yang nanya satu om tahu? Siapa nih? Surya. Oke. Jadi ini menurut cerita, ini sebenarnya kisah yang sudah diceritakan Om Boni. Ini kebetulan temannya Om Boni itu bisa dibilang adalah seseorang yang disegani gitu ya. Di dalam tahanan ya. Nah berarti kemudian terjadilah pertemanan berarti waktu itu ya. Itu kenal pertama kali kayak gimana sih Surya terus kenal Om Boni? Kan dia bukan musisi juga gitu. Tanya gini om. Pada saat itu biasa kita sebagai narapidana itu kita punya kan hari besuk. Oh ya. Hari besuk itu otomatis mandi segala macam, nunggu besukan datang. Nah, tiba-tiba lewat di depan teman-teman yang lumayan pengaruh juga di situ. Gengnya si Surya. Iya. Kebetulan gengnya si Surya itu salah satu kita petamang geng Surya. Oke, siap. Dia panggil Bonsi nggak sini dulu pak. Udah. Zaman itu Om Surya gondrong brewok terus baru keluar karantina. Waduh. Dengan kasus yang sama juga di dalam. Oh ya. Sangar Om. Sangar ya. Surya duduk di situ. Duduk situ terus Surya nyamperin anak-anak situ terus dia tawarin main gitar. Oke. Orang bilang anak-anak jaga main band di luar. Oke, main gitar ya udah. Tiba-tiba sebentar main gitar ada panggilan besok. Ya udah. Setinggal pada orang rabu-rabu, terus balik lagi. Akhirnya lama-kelamaan jadi dekat juga sih dengan dia. Banyak sih om cerita tentang Surya, orangnya keren. Oke, berarti pertemanan itu terjadi karena keunggulan Om Boni sebagai musisi. Iya. Main gitar bisa, nyanyi bisa juga. Iya. Oke, sip. Nanti tuh orang lanjut lagi. Ini Om Boni mulai sedih, teringat masa-masa waktu itu. Ya kan? Oke, nanti itu orang lanjut lagi. Buat spotters tetap bauni BACAMU bacamu di Boss Channel. Orang lanjut spotters. Jadi tadi ceritanya Om Boni akhirnya di penjara ketemu dengan Bang Surya ya. Kebetulan beliau pengaruh juga di dalamnya. Nah, waktu itu Om Boni masih ingat gak waktu di seangkatan waktu di penjara itu siapa-siapa aja namanya? Nama-nama temen-temennya gitu. Banyak sih om. Ya nggak usah terlalu banyak lah. Kalau banyak terus ada 200 sepanjang aja. Teman dekat lah. Karena katanya Surya satu banyak kisah kan? Ya, Surya, Moritz. Oke. Terus Andi bukan Andi basis. Bukan Andi Kuning. Cingpe lagi. Andi. Banyak juga sih yang udah meninggal. Oh iya. Om Ari, almarhum Om Ari baik juga sih. Iya, siap. Oke. Terus ini lagi sedih jadi ceritanya agak low. Agak low ya. Masuk ke dalam cerita. Ya, jadi banyak lah ya gitu ya. Banyak. Nah,
kalau dari sekian banyak cerita gitu, kalau dibicarain kan memang panjang. Nah ini dari Om Boni yang pernah kemudian ada di lembaga pemasyarakatan gitu ya, LP lah. Melihat kasus yang kemarin gitu. Ya kan, tiba-tiba ngamuk, bakar gitu. Alasannya karena salah satunya ada yang mau melayat. Tapi dilarang. Nah waktu di penjara memang bisa ya kalau ada saudara meninggal atau mungkin ada yang sakit bisa keluar atau gimana ya? Ada aturannya nggak waktu itu? Atau pernah mengalami ya? Itu sih bukan aturan, itu kebijakan. Oh kebijakan. Itu lebih ke kebijakan. Berarti bisa ya bisa tidak waktu ya? Bisa iya bisa tidak. Tergantung urgensinya Om. Tapi kalau untuk ukuran orang meninggal apalagi orang tua itu dari pihak biasanya sih dari pihak lembaga pemasyarakatan itu izinin Om. Siap. Apalagi untuk memberikan penghormatan terakhir. Biasanya bisa ya. Iya. Tapi mungkin karena sekarang lagi corona kali ya. Mungkin ada satu alasan tertentu juga dari pihak lembaga juga, dari pihak pimpinan ataupun dari pihak-pihak pegawai yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Betul. Nah, ini dari scan cerita juga ya setelah melewati masa-masa di LP waktu itu ya. Ada hikmah apa yang bisa diambil waktu itu? Setelah kan keluar kan ceritanya kan 2,5 tahun, kemudian menjalani kehidupan normal lagi walaupun harus tetap bebas bersyarat kan ya? Bebas bersyarat. Nah itu setelah keluar apa nih yang membuat ya kan kalau kita biasanya dapat pelajaran, dapat hikmah gitu ya. Ya udah bilang naik step satu tangga, pelajaran for hidup. Apa yang bisa peroleh oleh seorang Om Boni? Selama di dalam lembaga itu ada beberapa hal sih. Kita lihat seperti kehidupan sosial yang ada di dalam situ. Satu merasakan, semua juga cukup merasakan. Itu hal-hal positif yang ada di dalam situ. Yang kedua, sebaik apapun kehidupan yang ada di dalam penjara itu tidak sebaik yang ada di luar Om. Biarpun orang bilang mandi deng doi ke dalam penjara, siksa pasti Om. Siap. Jadi berarti buat teman-teman jauhi narkoba ya. Jauh juga hukum, ya kan? Intinya dengar pemerintah juga. Jangan dengar pemerintah. Jangan dengar pemerintah. Oh, ya dengar Pak pemerintah. Dengar Pak pemerintah, jangan pakai narkoba, jangan bikin tindak kriminal ya. Karena tadi Om Boni bilang sebaik-baiknya kehidupan di apa tadi? Kalau orang lihat sebaik-baiknya kehidupan di penjara lebih sedap di luar penjara ya. Siap. Sip. Aduh, mau nangis di sini. Jangan lupa background apa. Ya, tapi buat teman-teman juga nih ya ini sedikit informasi. Jadi kalau misalnya teman-teman dari beberapa episode lihat layar di belakang 4 orang ini kan ada beberapa produk ya. Jadi sebenarnya kita mensupport nih teman-teman yang pengen promo di sini boleh, ya kan? Pengen promo boleh. Iklannya apa aja bisa. Semua produk Om. Semua produk bisa. Nanti kalau soal harganya terang baku atur lah, gampang lah ya. Jadi masalah harga nomor 2. Nomor 1,5 jangan 2. Asal jadi dulu. Asal jadi. Jadi bukan. Jadi kita mensupport ya, mensupport teman-teman. Saling memberi dukungan Om ya. Saling memberikan dukungan dan terima kasih juga dukungan teman-teman supporters yang selalu Boni Patoran. Jangan lupa subscribe ya. Ya kan? Subscribe ya. Di Boni juga terus apa lagi ya Om? Like dong. Like. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi bawa channelnya Boss Channel, jangan lupa bisa juga di follow di Instagramnya Boss Channel sama tulis aja BOSS Channels. Ini tulisannya Boss Channels. Di Facebook juga tulisannya itu Boss Channels. Nanti info-infonya ada di situ dari jam tayangnya kan ya. Seperti apa juga pembicaranya, tamu yang kita undang siapa di situ lengkap. Jadi jangan lupa. Oke? Di mana Om Bon? Di Boss Channel. Aduh, Bos Channel lanjut lagi nih Om Bon. Ini pertanyaan jadi kehidupan keluar kemarin dari penjara tahun 2002. Keluar dari penjara 2002. Dari 2002 menuju 2017 itu kan panjang juga. Iya. Tidak di Badung tidak aktif juga waktu kan 2002 berarti 15 tahun. Nah, sebagai seorang musisi apa yang dilakukan 15 tahun yang kosong itu dari Om Boni? Apakah punya pekerjaan yang lain, mencoba pekerjaan yang lain gitu? Tahun 2002 sempat balik kampung, pulang kampung mudik. Di sana juga sempat bertani. Bukan. Piara ayam. Nyanyi di. Tetap bermusik. Organ tunggal. Iya. Itu. Tahun 2004 balik lagi ke Manado. Terus nikah di situ, nikah di sini tahun 2004.
bla 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 bla, biasa bisnis. Oke, ada Apa aja yang dijual halal, Iya. sikat. Yang nggak halal ada? Sikat. Hah? Yang halal. Sejak tahun 2002 nggak pernah lagi om. Oh takut ya? Kapok. Oh kau kapok. Jadi lumayan luar biasa tuh kehidupan. 2 tahun setengah cukup memberikan pelajaran Oke. untuk tidak kembali lagi ke masa itu. Oke siap. Jadi ceritanya setelah keluar musik tetap jalan sambil berbisnis ya. Sambil berbisnis. Oke. Nah itu dari perjalanan yang cukup lama gitu. Kemudian ada di tahun 2017 dan kemudian mengaktifkan lagi The Badung. Iya kan? Iya. Nah The Badung ini kan adalah band yang segmentif bisa dibilang seperti itu ya. Bukan band cari doi lah bahasanya. Nah kenapa kemudian Om Boni yang nyanyi sekian muter-muter wedding, organ tunggal pasti kan dapat bayar. Iya kan waktu itu. Nah kemudian memutuskan yang nyanyi dibayar, kemudian memutuskan untuk sudah kita main band lagi, tapi ya segmentif yang mungkin tidak bisa dibilang tidak komersil, tidak dibayar gitu. Alasannya apa tuh? Gini om, orang-orang masing-masing punya persepsi tersendiri tentang bermain musik ataupun bermusik. Ya. Ada orang yang lebih milih lebih ke komersil. Kalau kita pribadi, kita lebih berpikir seperti apa kita membangun komunikasi lebih banyak dengan orang lain. Siap. Lewat segmen band indie kita dapat tapi kepuasan di situ. Oke, siap. Karena apa ya? Karena di situ orang nggak bisa masalah doi sih sebenarnya di situ. Orang lebih banyak bercerita tentang gimana hari ini orang bikin karya apa lagi yang orang bikin hari ini. Jadi lebih ke berkarya ya. Berkarya. Oke, daripada untuk duit gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan ini agak-agak sebenarnya ya terserah juga mau dijawab apa enggak gitu. Menurut Om Boni sendiri nih ya, bermusik dengan mengandalkan karya gitu ya, kayak dan mungkin menyampingkan soal doi gitu, menyampingkan soal uang, itu seberapa yakin gitu dalam perjalanan hidup? Ya semua kan udah dicoba gitu ya, udah dirasa gitu. Tapi seberapa yakin bisa bertahan dengan ya sudah kita musisi tapi doi nomor 2. Iya. Kalau kita sih berpikir begini om, sama orang pasti butuh duit. Iya. Apalagi untuk berkarya juga atau juga butuh juga uang untuk menunjang orang hasil karya juga. Betul. Berpikir kita sih seiring sejalan lah om. Oke. Bukan masalah uang, tapi kalau bicara masalah uang sih masalah angka-angka atau berapa sih ngoni BBN untuk mau bayar. Kalau kita sih nggak seperti itu sih om. Oke. Oh bon manggung sih manggung juga bermain beton PI gua. Kita nggak pernah tanya mau bayar berapa tuh orang. Iya betul. Kita sih lebih begitu sih om. Oke, tetap jadi tetap yakin ya. Tetap yakin dalam jalur indie dan berarti intinya Om Boni kalau tadi dibilang 2 gitu ya. Mungkin ada yang komersil sebagai pekerjaan, Om Boni untuk berkarya ya ceritanya. Oke, nah ini karena waktu kita sempit juga. Ini antara pertanyaan buat Om Boni. Dengan harapan ke depan sebagai seorang musisi. Apa nih yang diharapkan dari seorang Boni The Badung? Yang pasti orang The Badung itu punya harapan yang paling besar untuk musisi di Manado. Salah satunya juga buat pemerintah juga sih. Oke. Tolong beli akan dulu sedikit kesian. Betul. Orang musisi Manado ini, orang karya-karya so banyak dan sangat-sangat mumpuni. Oke. Jangankan mau go nasional, orang juga bisa go internasional. Contohnya ada musik Kolintang yang warawiri di dunia internasional juga. Betul. Tolonglah kasih sedikit orang hoba akan itu mas panggal juga orang kesian. Berarti ini harus mencari pemerintah yang musisi juga nih kayaknya. Tidak juga harus. Oh tidak juga, siap. Om Boni takut baca. Cuma alangkah baiknya juga ada yang dari musisi supaya musisi juga lebih ada perhatian lebih khusus lagi. Ya biar nanti musisi juga tetap berkarya ya. Iya. Oke siap. Terima kasih Om Boni. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk ceritanya dan semoga ini bisa berguna, bisa menginspirasi buat spotters yang bau uni. Jadi jangan lupa yang kita bilang tadi langsung follow di Instagram, di Facebook juga Boss Cendol. Dan jangan lupa tetap bauni bacamu, bacamu, cerita musisi di Boss Channel.